Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiana Fatihah Tunisa dengan NIM 3101422095. Saya akan mempresentasikan rancangan paper yang telah saya buat yang berjudul Kebangkitan Gerakan Sosial dari Gerakan Reformasi ke Era Demokrasi di Indonesia tahun 1998. Pada akhir tahun 1960-an, masyarakat global mengalami transformasi besar dan dramatis, atau beberapa bisa disebut sebagai revolusi. Gerakan sosial baru merupakan fenomena yang muncul dalam konflik sosial baru tersebut. Perkembangan zaman turut mempengaruhi bagaimana gerakan dan aktivisme diorganisir untuk memperkuat keefektifannya. Namun, kerap mendapat dukungan yang tidak dirancangkan sebelumnya. Perkembangan media dan kemajuan teknologi informasi kerap terlibat dalam perjuangan sebuah gerakan semisal Gerakan Reformasi 1998, yang dimana gerakan reformasi tahun 1998 ini merupakan suatu peristiwa monumental dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya masa era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun. Momentum ini tidak hanya menjadi penanda peralihan rezim politik, tetapi juga kebangkitan gerakan sosial yang membawa perubahan mendalam pada berbagai aspek kehidupan bangsa. Kebangkitan gerakan sosial ini mencerminkan dinamika kompleks antara tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat Indonesia di penghujung abad ke-20. Nah, pada tahun 1997 ini juga mengalami krisis ekonomi Asia yang berdampak sangat parah bagi Indonesia ini, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu sangat anjlok dari sekitar 2.500 dolar per dolarnya menjadi 15.000 dalam waktu kurang dari setahun. Hal ini juga memicu inflasi yang melambung tinggi seperti harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, serta kebangkrutan massal di sektor perbankan dan usaha. Subtema yang saya ambil itu ada yang pertama ada krisis ekonomi sebagai pemicu. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, peran mahasiswa dalam gerakan reformasi. Yang keempat, pergeseran menuju era demokrasi. Yang pertama ada krisis ekonomi sebagai pemicu. Krisis ekonomi pada tahun 1997 ini menjadi salah satu faktor utama yang memicu kebangkitan gerakan reformasi di Indonesia, menciptakan gelombang perubahan besar yang tidak terhindar di tengah masyarakat yang telah lama tertekan oleh sistem pemerintahan yang otoriter. Ketidakmampuan pemerintahan Orde Baru dalam mengelola dampak krisis ini semakin memperparah situasi. Berbagai kebijakan ekonomi yang diambil seringkali tidak hanya gagal memberikan solusi, tetapi juga menciptakan masalah baru seperti meningkatnya beban utang negara dan memperburuk kepercayaan investor terhadap kestabilan ekonomi Indonesia, yang dimana ini juga melahirkan katalisator bagi gerakan reformasi yang menyuruhkan perubahan mendasar, termasuk tuntunan atau demokratisasi, penghapusan praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti KKN, serta pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan dan bernegara. Situasi yang semakin tidak terkendali akhirnya memicu dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi yang diwarnai harapan baru sekaligus tantangan besar untuk membangun kembali perekonomian dan tatanan politik Indonesia. Dengan krisisnya ekonomi ini juga memicu
para massa seperti mahasiswa yang terjadi kerusuhan di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Tidak hanya mahasiswa saja yang ikut partisipasi dalam krisis ekonomi ini, tetapi juga ada buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang merasa terpukul oleh dampak langsung krisis ekonomi tersebut. Yang kedua ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Salah satu pendorong utama kebangkitan gerakan sosial di Indonesia yang mencapai puncaknya dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 selama lebih dari 3 dekade, pemerintahan Orde Baru memusatkan kekuasaan pada satu tangan dengan mengabaikan suara-suara rakyat dan memberangus kebebasan politik. Sistem yang dibangun berdasarkan stabilitas politik di ekonomi ini meskipun berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi pada awalnya dan akhirnya menampakkan sisi gelapnya yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi fenomena yang meresap di semua level pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tajam. Nah, di sini juga mempunyai sifat otoriternya yang sangat kuat dalam struktur politik dan kebijakan pemerintahannya. Kekuasaan yang terkonsentrasi hampir sepenuhnya dipegang oleh Presiden Soeharto pada saat itu dan menciptakan sistem pemerintahan yang cenderung tertutup dan tidak transparan. Terus kekuasaan Soeharto yang dilindungi erat oleh militer dan kelompok elit tertentu memungkinkan rezimnya untuk mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan politik dan ekonomi tanpa banyak perlawanan, terutama karena suara oposisi ditekan dengan keras. Ketika krisis ekonomi Asia tahun 1997 datang yang menghancurkan fondasi ekonomi yang rapuh, kondisi rakyat sebelumnya sulit dan menjadi semakin sulit. Dalam situasi ini yang semakin mencekik, kekecewaan terhadap pemerintahan yang korup, penuh dengan kolusi dan syarat nepotisme berubah menjadi kemarahan yang tak terbendung, mendorong munculnya desakan besar untuk perubahan. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam gerakan reformasi. Salah satu elemen kunci yang memicu kebangkitan gerakan sosial besar-besaran di Indonesia pada akhir 1990-an, sekelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan wawasan kritis, mahasiswa seringkali menjadi pelopor perubahan sosial dan politik di berbagai momen penting sejarah bangsa, termasuk pada masa reformasi. Pada era Orde Baru, ketika kebebasan berekspresi dibungkam dan hak rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan dipasung, mahasiswa muncul sebagai suara yang lantang melawan ketidakadilan, yang dimana mereka juga mewakili kepentingan generasi muda, tetapi juga menjadi penyambung lidah rakyat yang selama ini dipinggirkan oleh sistem pemerintahan otoriter. Mahasiswa dengan keberaniannya dan idealismenya, mereka memanfaatkan ruang-ruang kampus sebagai ruang diskusi, kajian dan konsolidasi untuk merumuskan langkah-langkah strategi untuk memperjuangkan perubahan tersebut. Pertempuran ideologis, tempat di mana mahasiswa tidak hanya diajarkan teori-teori akademik, tetapi juga diajarkan untuk memahami realitas sosial dan politik yang berlangsung di luar dinding kelas. Nah, di sini tuh mereka membentuk pandangan kritis terhadap pemerintahan yang semakin represif, seperti mengeksplorasi solusi-solusi alternatif untuk menggulirkan reformasi yang lebih adil dan demokratis. Mahasiswa juga berperan sebagai penggerak
Penggerakan utama dalam mobilitas massa mengorganisasikan berbagai akses protes, seminar dan diskusi publik yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Dalam aksi-aksi tersebut, mereka itu sering kali mengambil peran sebagai pemimpin yang mengarahkan protes kepada tujuan yang lebih terstruktur dan jelas, mulai dari penuntutan reformasi dalam bidang politik, ekonomi, hingga keadilan sosial. Mereka mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya terpecah, mengajak kelompok-kelompok yang kurang mendapat perhatian dalam sistem untuk bergabung dalam gerakan yang menuntut perubahan. Ketika suara-suara rakyat yang biasanya ditindas oleh aparat militer dan polisi tidak lagi diberi ruang untuk berkembang, mahasiswa menjadi ujung tembok perlawanan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyuarakan tuntunan mereka dalam bentuk demokratis, pemogokan atau kampanye media. Yang keempat ada pergeseran menuju era demokrasi. Keberhasilan gerakan reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka jalan bagi transisi menuju era demokrasi di Indonesia, sebuah momentum bersejarah yang membawa harapan besar bagi perubahan sosial dan politik. Namun meskipun kejatuhan rezim Orde Baru memberikan kebebasan baru bagi masyarakat untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, jalan menuju demokrasi tidaklah mudah atau instan. Kenapa begitu? Karena berpartisipasi dalam kehidupan politik, jalan menuju demokrasi tidaklah mudah. Reformasi yang dilaksanakan setelahnya bukan hanya tentang pergantian pemimpin, tetapi juga tentang perubahan mendasar dalam struktur negara yang meliputi sistem politik, hukum, dan ekonomi yang telah terperosok dalam praktek-praktek otoriterisme dan ketidakadilan selama kepemimpinan Soeharto. Pada jatuhnya pemerintahan Soeharto ini hanya menandai dimulainya proses panjang yang penuh tantangan karena masalah-masalah struktural yang telah terakumulasi selama masa Orde Baru tidak dapat diatasi hanya dengan perubahan kekuasaan saja. Namun dalam konteks ini tuh meskipun transisi menuju demokrasi memberikan peluang untuk perubahan, namun berbagai tantangan tetap mengiringinya, seperti ketidakstabilan politik, konflik sosial, serta potensi perpecahan antar kelompok yang semakin terbuka pasca Soeharto menjadi masalah yang sering dihadapi oleh pemerintahan baru. Terus gerakan sosial yang berkembang juga menjadi lebih inklusif dan beragam. Ini menegaskan bahwa demokrasi yang sejati harus melibatkan semua pihak dalam membentuk masa depan bangsa. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial yang muncul dan berkembang di Indonesia pada tahun 1998 ini menjadi salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah modern bangsa, mengembangkan puncak perjuangan rakyat untuk melepaskan diri dari cengkraman rezim otoriter. Gerakan ini lahir dari akumulasi kekecewaan yang mendalam terhadap berbagai krisis multidimensi yang melanda negara, mencangkup krisis ekonomi yang memperburuk kesenjangan sosial, krisis politik yang ditandai oleh kekakuan birokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta krisis sosial yang memunculkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketidakpuasan tersebut dipicu oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru yang kerap mengabaikan apresiasi rakyat, memberangus kebebasan berpendapat, dan mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara represif. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila banyak
kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.